Kalau dalam konteks agama Islam baru muncul abad ke-7 Masehi. Kekristenan muncul pada awal Masehi. Dan kemudian Abraham itu 2000 tahun setelah kira-kira masa generasi pertama, manusia pertama, itu 2000 tahun. Dan artinya di sini Abraham mendahului bangsa Israel, Abraham mendahului kekristenan, Abraham mendahului agama Islam. Nah, kalau dianggap Abraham itu beragama Islam, tentu saja timeline-nya beda. Ya, misalnya kayak begini. Saya tanya, apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Apakah Gajah Mada orang Indonesia? Saya bilang Gajah Mada itu kalau ditanya seperti ini, konteksnya berbeda, timeline-nya berbeda. Karena Indonesia baru muncul ketika Insinyur Soekarno dan Hatta itu menyatakan proklamasi kemerdekaan itu negara Indonesia, kan? Jadi apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Timeline-nya beda. Nah, apakah Abraham itu beragama Yahudi? Enggak. Justru Yehuda itu adalah cucu dari Abraham. Ya, cucu buyut bahkan, ya kan? Nah, juga kekristenan baru muncul pada abad pertama Masehi, apalagi Islam. Jadi ngeklaim bahwa Abraham beragama Islam itu tampaknya bukan jauh sekali. Ya, timeline-nya beda. Walaupun agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam itu dianggap sebagai satu golongan agama Semitik atau agama Ibrahimi. Tetapi Abraham tidak agama Yahudi, tidak beragama Kristen, tidak beragama Islam. Tetapi kita semua mewarisi keimanan Abraham. Pertanyaan mengapa para nabi, bahkan yang hidup sebelum Nabi Muhammad disebut beragama Islam? Ini adalah pertanyaan yang penting, yang berkaitan dengan teologi Islam dan konsep agama dalam Al-Quran. Mari kita uraikan secara ilmiah dan detail dari perspektif teologis, linguistik, dan historis menurut ajaran Islam. 1. Makna Islam secara bahasa dan terminologi. Secara bahasa atau etimologis, Islam berasal dari akar kata Arab salam, yang bermakna damai, penyerahan diri, dan kepasrahan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, Islam berarti penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Secara istilah atau terminologis dalam agama, Islam adalah nama agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun dalam Al-Quran, kata Islam sering merujuk lebih luas sebagai agama penyerahan diri kepada Allah, bukan hanya label institusional. 2. Pandangan Al-Quran, semua nabi adalah Muslim. Al-Quran menyebut banyak nabi terdahulu sebagai orang yang berserah diri kepada Allah dengan istilah Muslim. Contoh ayat-ayat dalam Al-Quran tentang para nabi yang patut dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 131. Nabi Musa alaihi salam, dan Musa berkata, "Wahai kaumku, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. Jika kamu benar-benar orang-orang Muslim." Nabi Isa alaihi salam, ketika Isa mengetahui keingkaran mereka kaumnya, ia berkata, "Siapakah penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun menjawab, "Kami adalah penolong-penolong agama Allah, kami beriman kepadanya, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 52. Makna teologisnya, Islam dalam konteks Al-Quran adalah agama universal dari semua nabi, bukan sekadar institusi historis. Sejak Nabi Muhammad SAW, mereka semua menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Esa, yaitu Allah, sehingga disebut Muslim dalam makna tersebut. Islam sebagai agama tauhid. Semua nabi membawa misi utama, tauhid,
yaitu menyembah Allah yang Maha Esa dan menolak kemusyrikan. Dari sudut pandang teologi Islam, ini adalah esensi dari Islam itu sendiri. Nabi-nabi seperti Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa semuanya menyeru kepada tauhid dan menyampaikan risalah dari Tuhan yang sama. Maka, walau syariat mereka berbeda, namun akidah mereka satu. 4. Islam dalam perspektif syariat dan akidah. Akidah Islam, atau inti keimanan dalam Islam, yaitu sama di semua zaman dan semua nabi bertauhid hanya kepada Allah. Islam mengimani para nabi utusannya dan mengimani akan hari akhir. Syariat hukum-hukum praktis bisa berbeda untuk setiap umat dan nabi yang telah Allah utus. Contoh ayatnya dalam Al-Quran. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Syariat yang berbeda-beda. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Jadi, Islam sebagai din atau agama adalah satu. Tapi syariat atau hukumnya bisa berbeda. Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda memahami mengapa para nabi disebut Islam. 5. Kesimpulannya, para nabi sebelum Muhammad disebut beragama Islam karena 1. Mereka semua mengajarkan penyerahan diri kepada Allah. Inti dari makna Islam itu sendiri. 2. Mereka menyampaikan ajaran tauhid, yaitu esensi dari Islam. 3. Al-Quran sendiri menyebut mereka sebagai muslimin dalam makna teologis dan spiritual. 4. Islam sebagai agama yang bersifat universal dan tidak dimulai dari Nabi Muhammad, tetapi beliau menyempurnakan dengan diutusannya beliau untuk seluruh umat manusia. Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda memahami mengapa para nabi disebut Islam.